A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sesepuh bini sepuh, Bapak Ibu sedherek sedaya jamaah ingkang kula hormati. Syukur untuk dengar salibun Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk melewati dan menikmati indah dan lezatnya bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa beristiqomah di dalam menjalankan perintah-perintahnya. Amin Allahumma amin. Shalawat beserta salam tidak lupa dan tidak bosan-bosannya selalu kita mohonkan kepada Allah teruntuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, di mana bersolawat adalah merupakan perilaku kebiasaan Allah dan para malaikat, sehingga kula panjenengan sedaya mengikuti Allah dan mengikuti Rasul mendapatkan satu kehormatan dan keagungan darinya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu sedherek-sedherek ingkang kula hormati, ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, masih kita membahas tentang ketakwaan, hasil dan harapan dari puasa yang kita jalankan. La'allakum tattaqun, supaya atau dipastikan kalian menjadi orang yang bertakwa. Ada sebagian ulama yang mengartikan takwa dari arti huruf itu sendiri yang menjadikan rangkaian kalimat takwa. Yang pertama adalah ta, yaitu ta, qaf, wawu dan alif. Yang pertama adalah ta. Ta berarti dengan ketakwaan kepada Allah kita bisa menjadi huruf ta, yaitu yang berarti tawadhu. Tawadhu andap asor, tawadhu rendah hati, tidak takabur, tidak sombong. Bagaimana kita mau sombong, bagaimana kita mau merasa hebat, merasa lebih, karena dalam kondisi kita weteng ingkang luwe. Karena puasa kita tidak punya kekuatan, tidak punya tenaga, mau ini dan itu serba terbatas. Dengan itu harapannya dan dipastikan menjadi orang yang tawadhu. Spirit ini harus selalu kita mohonkan kepada Allah bisa kita lakukan di luar Ramadan, yaitu tentang ketawaduan, tentang andap asor kula jenengan kalian sesami. Orang Jawa ngendikake wong ki aja adigang, adigung, adiguna, dumeh pinter, dumeh sugih, dumeh bener dan lain sebagainya. Kula panjenengan sedaya akan menjadi orang yang akan dihinakan oleh Allah tatkala kita melakukan sesuatu yang berbalikan dengan tawadhu itu, inggih menika takabbur. Karena man takabbara wada'ahullah. Sinten toh tiyang ingkang takabbur, merasa besar, maka Allah akan menghinakan dia. Sawangsulipun sebaliknya, orang yang tawadhu, merendah, tidak rendah, mengalah, tidak kalah, maka man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu, siapa yang merendah, siapa yang andap asor, maka Allah akan mengangkat derajatnya dunia dan akhirat. Keagungan, kesombongan adalah pakaian Allah. Allah yang berhak. Maka Allah sangat membenci sekali orang yang sombong, karena berarti piyambakipun merebut haknya Allah Subhanahu wa taala. Dari itu dalam sholat kita ikrarkan ketika kita masuk di dalam sholat, Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar, Allah lah yang besar, Allah lah yang berhak sombong. Bahkan orang yang sombong dikatakan dalam satu hadis, nanti di mahsyar dia akan dijadikan oleh Allah satu makhluk yang sangat kecil, dan dia dipidak banyak orang kesana kemari, melayu mrono, melayu mrene, lari ke sana, lari ke sini. Dia tersempar-sempar, piyambakipun tersandung-sandung, terantuk-antuk, piyambakipun terinjak-injak.
Sebab nopo piyambakipun tatkala di dunia dia merasa besar, dia merasa lebih daripada yang lain, sehingga dia menjadi orang yang al-mutakabbir, orang yang sombong. Iblis laknatullahi alaih, karena dia merasa lebih daripada Nabi Adam alaihissalam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ngendikake dan memerintahkan semua penghuni surga saat itu, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam, hormatlah sekalian semua kepada Adam, semuanya fasajadu, semuanya hormat dan sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau? Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Iblis tidak mau dan merasa besar, merasa lebih daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah, sehingga api lebih mulia daripada tanah. Merasa lebih daripada yang lain itu adalah salah satu ciri dari kesombongan itu, dan Allah sangat membenci dan memurkainya, sehingga Allah memastikan akan merendahkan serendah-rendahnya orang tersebut. Bapak Ibu sedherek-sedherek ingkang kula hormati, ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Haqiqatut takabbur, hakikat kesejatian dari takabur itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan menyepelekan orang lain. Menolak kebenaran, walaupun kayak apa keberadaan kebenaran itu, maka kita harus sami'na wa ata'na. Kalaupun belum bisa menjalankan, ya sudah, memang belum bisa menjalankan, jangan dicari-cari alasan bahwa itu adalah tidak satu kebenaran. Bagi ibu-ibu, simbak-simbak ingkang piyambakipun dereng saged menutup auratnya, dereng saged berjilbab, terus jangan mengatakan jilbab itu tidak wajib. Jangan. Jilbab menutup aurat itu wajib. Masa kalah dengan magic chair? Magic chair mawon piyambakipun kerudungan kok. Masa sahibul magic chair yang memiliki magic chair malah tidak berkerudung? Allah dipermainkan. Piyambakipun berkerudung pengajian. Setiap pengajian selesai dia kesana kemari tidak berkerudung. Itu salah satu contoh kemawon. Katakan itu adalah merupakan satu kebenaran. Memang kalau dereng saged kula jenengan sedaya melakukan kebenaran, ya sudah, jangan mereka-reka bahwa itu tidak merupakan satu perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya batarul haq, menolak kebenaran. Terus yang kedua, wa ghamtun nas, yaitu menganggap kecil, menganggap remeh, nyepelekke dateng sesami. Allah sangat tidak suka. Allah sangat murka kepada orang yang menganggap sebelah mata kepada yang lain. Seperti yang di awal kami ungkapkan, kami aturke, orang yang semacam itu akan direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak dari kesombongan adalah tatkala seseorang tidak mau menghamba kepada zat yang maha besar, yaitu dia tidak mau beribadah. Karena al-ibadah ghayatul khudu' wa tadhallul. Pengabdian beribadah kepada Allah adalah puncak merendah, puncak hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutlak, bulat-bulat, ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu perintahnya Allah, jangan banyak mikir. Jangan banyak mikir. Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan Allah untuk membuat kapal, tidak banyak pikir. Bagaimana kapal ini digunakan? Wong itu di tengah daratan yang tiada ada lautan, di tengah padang pasir. Nabi Nuh alaihissalam tidak banyak fikir, yang penting ini perintahnya Allah, buatlah kapal, selesai. Pasti nanti akan ada hikmah itu. Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, piyambakipun kan melarikan diri dengan umatnya ke arah selatan, padahal dia logikanya mestinya bertentangan kalian perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti nanti akan terantuk, itu pasti akan bertemu dengan Laut Merah. Bagaimana kita bisa nyebrang Laut Merah? Sudah, itu perintahnya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sinten tiyang ingkang bertakwa wonten ngarsanipun Allah, salah satu bentuk takwa adalah ketawaduan,
merasa lemah, merasa rendah, merasa tidak bisa apa-apa, dan Allah akan menjadikan makhraj. Allah badhe ndadosaken satu solusi kagem siapa kemawon ingkang piyambakipun bertawadhu. Diperintah kita ini Gusti Allah buat kapal. Diperintahkan walaupun logikanya menentang. Diperintahkan untuk melarikan diri menuju ke laut, tetap menuju ke laut. Pasti Allah nanti akan memberikan solusi. Idrib bi aswakal bahr. Pukulkanlah, lemparkanlah tongkatmu ke laut itu. Pasti nanti akan ada jalan. Nah, menikalah Allah Subhanahu wa taala dari huruf ta, di mana huruf ta adalah huruf pertama dari kalimat takwa itu, yaitu tawadhu. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala dadoske kula panjenengan sedaya minal mutawadhiin, termasuk orang-orang yang rendah hati, tidak nyepelekan kepada orang lain dan tidak merasa menolak terhadap satu kebenaran. Dipastikan Allah akan meninggikan, akan memuliakan, mengangkat derajat kita di sisi Allah dan di sisi para manusia, zahir batin, dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.